Ya, shalom semuanya. Kembali lagi bersama kami dalam podcast PMK Poltek. Nah, pada hari ini kebetulan aku diminta sama teman-teman PMK Poltek untuk sharing tentang kerendahan hati. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, namaku Claudia Anastasia. Mungkin beberapa orang, bahkan mungkin kebanyakan orang lebih sering panggil aku atau kenal aku dengan nama Acau. Aku adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Udayana angkatan 2013. Dan sekarang pekerjaanku adalah seorang dokter internship yang pas saat ini, pas lagi rekaman ini, lagi tugas di salah satu puskesmas di Bangli. Sebelum aku sharing, aku mau ajak teman-teman sama-sama untuk tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami tak putus-putusnya mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat penyertaan Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Mengucap syukur di tengah mungkin masa-masa sulit ini Bapa, kami masih bisa beraktivitas meskipun terbatas ya Bapa, dan kami pun masih bisa untuk tetap saling sharing Bapa meskipun terbatas oleh jarak. Kiranya Kau yang memberkati Bapak sesi sharing pada hari ini ya Bapak, pada saat ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sharingkan itu semua sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami dapat sama-sama belajar untuk terus saling bertumbuh Bapak, untuk terus makin serupa dengan Kristus. Ajar kami Tuhan untuk terus mau belajar dengan rendah hati Bapak, menjalani kehidupan kami seperti yang telah Engkau teladankan bagi masing-masing daripada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, pakai hamba-Mu yang sungguh penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah apa yang kami sharingkan itu juga semua sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Ya, jadi sebenarnya waktu pertama kali diminta sharing tentang kerendahan hati ini, aku pribadi agak-agak bergumul ya, karena kerendahan hati adalah salah satu hal yang aku sendiri masih berproses, aku sendiri masih berusaha untuk belajar. Karena memang pada kenyataannya aku merasa posisiku pada saat ini merupakan posisi yang ya kalau mau dibilang cukup menantang untuk tetap rendah hati gitu. Aku seorang dokter dan ya seorang dokter itu biasanya punya prestis yang sangat-sangat tinggi karena merasa bahwa ya sekolahnya udah mahal, udah lama. Terus ya istilahnya orang datang ke kita dalam masa-masa kelemahan, dalam masa-masa sakitnya gitu, berharap seorang dokter itu bisa membantu, bisa menolong gitu. Jadi kadang-kadang agak sulit ya untuk merasa rendah hati gitu. Jangankan sama pasien gitu, tapi dengan sesama rekan tenaga medis juga agak-agak sulit. Nah, di masa COVID-19 ini belajar untuk rendah hati juga akhirnya jadi punya tantangan tersendiri gitu, karena melihat bahwa semakin banyak pasien terus dengan penyebaran COVID-19 yang cepet banget gitu, terus abis itu dan maksudnya bisa mengakibatkan begitu banyak komplikasi, hal buruk yang terjadi pada pasien gitu, mungkin jadi agak sulit bagi aku secara pribadi untuk mempertahankan sikap rendah hati gitu. Aku saat ini tugas di puskesmas di Cintamani, dan ya tempatku adalah agak jauh dari kota, beneran literally di bawah kaki Gunung Batur gitu. Jadi lebih banyak melayani orang-orang desa gitu, yang notabene pendidikannya itu tidak setinggi aku sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang adalah saat ketemu dengan pasien itu merasa bahwa aku tuh lebih tinggi gitu, aku lebih pintar gitu. Terus kemudian aku istilahnya kadang-kadang mungkin merasa bahwa aku loh yang bisa mengobati dan menyembuhkan mereka sebenarnya gitu. Jadi hal-hal itu menjadi suatu tantangan tersendiri gitu. Dan apalagi dengan sulitnya saat ini dengan COVID-19 itu, ya namanya penduduk desa ya. Jadi pasti refleks istilahnya maunya kumpul-kumpul, istilahnya maunya ibadah bareng gitu kan, sembayangan bareng gitu. Nggak usah jauh-jauh, bahkan di warung di dekat puskesmasku pun itu tuh sering banget orang-orang ngumpul gitu, cuma buat ngopi, cuma buat ngeteh gitu.
Dan sebenarnya kalau untuk aku yang seorang tenaga medis yang tahu bahwa kumpul-kumpul kayak gitu sebenarnya bisa mengakibatkan penyebaran COVID-19 jadi lebih luas, itu sebenarnya kesel juga kadang-kadang gitu, sampai sering lah pengen marah-marah tuh sebenarnya gitu. Atau misalnya pas ke puskesmas nggak pakai masker gitu. Sebenarnya di puskesmasku udah ada aturannya bahwa harus pakai masker kalau andaikan datang gitu. Dan kita tidak akan melayani pasien yang tidak pakai masker gitu. Jadi benar-benar ya kecuali pasien darurat gitu. Tapi kalau andaikan pasien yang kayak kontrol-kontrol poli atau misalnya cuma ngecek tensi gitu, yang keluhannya nggak parah gitu, kita nggak terima kalau andaikan mereka nggak pakai masker gitu. Biasanya kita suruh cari masker kah? Apa kita suruh beli masker kah? Apa gimana gitu. Nah, jadi kadang-kadang melihat banyak banget masih banyak masyarakat yang istilahnya tidak mengikuti anjuran pemerintah, itu membuat aku secara pribadi kadang-kadang tuh kesel juga gitu, dan lupa bahwa ya sebagai anak Tuhan aku juga harus rendah hati gitu. Ya harus, ya tidak bisa mungkin harus memaklumi juga bahwa ya namanya mereka istilahnya ya tidak terbiasa, itu kan sebenarnya pakai masker, cuci tangan sebelum masuk ke puskesmas gitu, terus nggak boleh ngumpul-ngumpul, itu kan sebenarnya out of ordinary ya, jadi nggak normal gitu, suatu hal yang nggak biasa mereka lakukan gitu. Jadi ya sebenarnya ya mungkin wajar juga kalau mereka mungkin kelupaan atau mungkin mereka merasa aduh kok ribet banget gitu, aduh nggak biasa melakukan hal itu. Jadi sebenarnya itu suatu hal yang biasa gitu. Cuma ya kadang-kadang karena tahu bahwa yang biasa mereka lakukan itu saat ini tidak seharusnya dilakukan, ya sebagai seorang tenaga medis ya aku kadang-kadang suka kesel juga gitu. Bersyukur memang cukup banyak orang-orang yang selalu mengingatkan gitu. Terus ya Tuhan juga selalu mengingatkan juga lewat kadang-kadang saat teduh, kadang-kadang lewat sharing-sharing yang nggak sengaja aku dengar online gitu. Akhirnya melihat oh ya memang ya itulah tantangan kita tantangan kami sebagai tenaga medis Kristen untuk terus melayani dengan kasih gitu, dan berusaha gimana caranya supaya tidak meremehkan, tidak menyepelekan pasien dan keluarganya gitu. Ya jangan kan gitu, kadang-kadang aku dapat pasien tuh yang sakit satu, yang datang 10 gitu. Jadi semua keluarganya datang, mamahnya, papahnya, adiknya, kakaknya, omnya, tantenya, ponakannya, semuanya datang. Apalagi kalau pasiennya pingsan atau pasiennya lemas. Jadi kadang-kadang ya dalam situasi normal aja tanpa COVID-19 sebenarnya nggak boleh seramai itu untuk datang gitu. Baik kalau kan pasien pingsan tuh biasanya kan keluarganya panik. Jadi akhirnya mereka akan lebih banyak heboh sendiri, ditanya gimana ceritanya nggak ada yang jawab gitu. Dan di saat-saat seperti itu kesel juga gitu, kadang-kadang naik darah juga gitu, sempet aku kelepasan juga gitu. Akhirnya setengah meneriaki keluarganya buat nanya gitu, ini sebenarnya kenapa sih gitu, gimana ceritanya bisa pingsan, atau gimana ceritanya bisa lemes kayak gini gitu, gimana ceritanya bisa sesek gitu. Karena ya aku butuh tahu, untuk merawat itu aku butuh tahu gitu. Nah cuma ya akhirnya setelah itu keinget lagi gitu, bahwa belajar yang sebenarnya bukan seperti itu caranya. Iya memang mungkin harus tegas nanyanya, mungkin memang harus agak lebih keras sedikit nanyanya, tapi jangan sampai apa yang kita katakan gitu, apa yang kita perbuat itu malah jadi batu sandungan juga buat mereka gitu. Ya mengerti juga bahwa mungkin mereka panik gitu, anggota keluarganya sakit gitu, apalagi kalau sampai pingsan, sampai sesak napas kan biasanya memang keluarga suka takut ya gitu. Jadi akhirnya belajar untuk terus gimana caranya bisa dengan rendah hati menghadapi pasien gitu. Itu kalau kan ketemu pasien kadang-kadang juga ya sama tenaga medis gitu, maksudnya kayak perawat, kayak bidan gitu. Ya kayak aku bilang tadi, dokter dah yang mungkin punya prestis paling tinggi gitu. Ya gimana nggak punya prestis paling tinggi ya, orang aku aja kuliah 6 tahun. Ya 6 tahunan, 5,5 tahun, ya 6 tahun lah baru sampai wisuda, benar-benar wisuda itu 6 tahun gitu. Jadi ya pasti adalah di dalam hati yang ngerasa, ya akulah paling pintar, orang aku loh sekolah paling lama gitu, orang aku loh sekolah paling mahal, dibandingin sama bidan mungkin, dibandingin sama perawat mungkin. Apalagi kan
mungkin nggak semuanya S1 gitu, beberapa ya D3, D4 gitu. Ya tapi akhirnya belajar memosisikan diri juga gitu. Ya pastilah ada plus minusnya gitu. Aku nggak bisa mikir apalagi kalau kan perawat senior, bidan senior itu mereka kan pasti lebih banyak ketemu pasien juga gitu. Satu pengalaman, aku pernah waktu itu masuk pertama kali ke satu poli di puskesmasku gitu. Terus abis itu ketemu sama beberapa bidan dan memang mereka udah agak senior gitu. Terus kita sempat nanya lah waktu itu, aku dan teman-temanku sesama internship sempat nanya sama petugas di sana, oh kalau kita di poli ini ngapain aja gitu. Terus katanya, oh iya dok, paling bantu-bantu aja gitu, periksa ibu hamil, periksa anak-anak gitu. Terus habis itu ya ngasih obat kayak gitu-gitu kan. Oh iya nanti dokter dah yang ngeresepin pakai namanya dokter dan sebagainya gitu. Oh iya oke. Gitu ya, cuma ya gitu sih dok, ya kan kita sama-sama belajar ya gitu. Jadi ya tapi kan yang tahu obat-obat di puskesmas kan kami gitu yang udah biasa di sini. Jadi ya kanggoin lah dok kalau andai kan misalnya sekali-sekali kita bilang jangan dok, kasih aja yang ini gitu. Maksudnya ngubah resep yang kita udah bikin gitu. Nah aku sebagai seorang dokter ya sebenarnya awalnya merasa bahwa loh gimana sih orang aku loh yang disuruh ngeresepin, loh aku loh dokternya gitu. Ngeresep pun itu kan sebenarnya aturannya yang boleh ngeresepin tuh dokter. Makanya kenapa nama resepnya itu pakai namaku, ya pakai nama kita dokter internship gitu. Nah terus kok mereka bisa ngubah-ngubah sembarangan gitu obatnya gitu. Ya kadang-kadang awalnya juga ngerasa bahwa ih kok gitu ya mainnya gitu. Tapi ya balik lagi itu terus mikir oh iya mungkin memang dengan keterbatasan obat juga di puskesmas gitu. Terus mereka juga kan yang tahu kebiasaan penduduk sana gimana, ya wajar juga gitu kan. Mereka yang lebih tahu lah istilahnya obat apa yang mendingan dikasih gitu. Terus habis itu gimana ngasihnya ya itu mereka lebih tahu gitu. Jadi ya beberapa kali di poli ya kayak gitu kejadiannya gitu. Aku udah nulis gitu. Terus katanya, "Dok, kalau enggak kasih ini aja." gitu. Kalau enggak, "Dok, pakai ini aja kalau enggak." gitu. Jadi akhirnya aku lebih sering nanya akhirnya gitu kayak, "Mbak, biasanya kalau nikahin pasien gini dikasihnya apa ya?" gitu. "Mbak, kalau nikahin kasih ini gimana?" gitu. Jadi akhirnya itu sih berusaha rendah hati dan belajar gitu, maksudnya mau belajar dari yang senior juga gitu. Ya akhirnya ya itu buatku bayar harga sih, karena itu tadi kan ngerasa aduh aku loh udah sekolah susah-susah gitu, ujung-ujungnya masih aja aku yang nanya-nanya gitu, masih aku juga yang konsul gitu. Harusnya kan istilahnya aku lah yang dikonsulin, orang aku lah dokternya gitu. Tapi akhirnya belajar membiasakan diri untuk kayak nanya juga gitu. Oh kalau naikan pasien yang gini kasih apa ya gitu. Mendingan kasih apa ya. Di sini biasanya ngasihnya apa gitu. Karena ya berpikir ya adalah pasti pertimbangan dari mereka juga gitu. Ya gitu sih akhirnya belajar bahwa sebagai seorang dokter gitu harus banyak belajar juga gitu. Harus berusaha rendah hati untuk mau belajar juga gitu. Ya karena kejadian-kejadian kayak gitu sering banget gitu. Kejadian-kejadian menyuruh ganti obat itu tuh sering gitu. Bahkan kadang-kadang ada beberapa kali yang istilahnya perawatnya udah tahu mau dikasih apa sebenarnya gitu. Jadi nggak usah nanya aku, perawatnya udah tahu gitu. Jadi cuma konsul, "Dok, kasih ini ya bla 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 bla, dosisnya segini" gitu. Jadi aku tinggal ACC aja gitu. Itu juga beberapa kali kejadian gitu. Cuma aku melihat juga sih, bersyukurnya adalah di tempatku mereka juga menghormati aku juga sebagai seorang dokter gitu. Meskipun mungkin mereka ngerasa mereka lebih berpengalaman, mereka lebih senior daripada aku, lebih lama praktek daripada aku gitu. Jadi mereka tetaplah konsul sama aku gitu. Dan maksudnya nggak yang langsung tiba-tiba resepku dicoret apa diganti, enggak juga gitu. Tapi mereka lebih nanya, "Dok, kalau naikin kasihnya aja gimana?" gitu. Gitu sih kebanyakan. Terus kayak tantangan selama COVID juga masalah APD. Aduh, masalah APD sih kalau buatku pribadi sebenarnya bergumul banget gitu. Karena kalau mau jujur sampai saat ini tempatku APD masih kurang.
kita baru, ini udah sekitar sebulan kan sebenarnya kita mulai physical distancing dan sebagainya gitu. Tapi aku baru dapet baju coverall, baju yang dari atas sampai bawah itu baru sekitar 2 hari lalu, 3 hari lalu, minggu lalu lah kita baru mulai dapet gitu. Awalnya kita punya masker, sekarang maskernya udah mulai menipis stoknya gitu. Terakhir kemarin kita sempat dibagiin masker, tapi ada catatannya, Dok, masing-masing cuma dapat 3 ya gitu. Jadi bergumul juga gitu. Padahal masker tuh salah satu istilahnya alat pelindungan diri paling minimal buat pandemi seperti ini gitu. Jadi aku sempat bergumul juga, aduh gimana ya gitu. Terus face shield, kalau nih kan teman-teman tahu tuh yang buat nutupin muka itu, yang biasanya sekarang orang-orang petugas-petugas Pertamina juga punya gitu. Dulu waktu awal-awal itu face shield tuh masih agak susah, jadi aku beli sendiri. Ini perlengkapannya aku beli sendiri. Padahal sebenarnya aturannya internship itu, karena kan sebenarnya internship itu kan belum independen sebagai dokter umum ya, kita setengah pengabdian setengah belajar gitu. Jadi makanya bukan gaji sih, bantuan biaya hidup pun itu semua dari Kemenkes. Nah jadi dari Kemenkes pun sebenarnya memang sudah mengeluarkan edaran bahwa setiap alat perlindungan diri itu harusnya sudah disediakan oleh tempat kita kerja atau tempat kita tugas gitu. Dan kita tidak boleh menyentuh pasien tanpa APD minimal gitu. Jadi APD minimal tuh kita alat perlindungan diri minimal itu masker, terus hand sanitizer, terus sama face shield sih biasanya gitu. Nah, sedangkan awalnya di tempatku nggak ada face shield gitu, nggak ada penutup muka gitu. Kacamata pun, ya kacamata bacaku ini dah jadinya akhirnya yang melindungi aku dari segala virus-virus gitu. Jadi dulu tuh pergumulannya di sana gitu. Ya balik lagi gitu, kan udah ada edaran, dari edaran bahwa sebenarnya kita nggak boleh pegang pasien dengan keterbatasan itu gitu. Nah sebenarnya memang cukup menjadi tantangan juga karena kalau aku mau saklek-saklean dengan edaran itu ya sebenarnya aku harusnya nggak pegang pasien gitu. Gimana bahkan masker aja dibatasin gitu. Kalau masker surgical itu, masker yang biasa buat di rumah sakit itu, yang warna hijau biru dan warna-warni itu, biasanya sebenarnya kita pakainya kalau abis mandi. Paling jarang abis mandi itu diganti gitu. Misalnya aku kan ada jaga 24 jam ya kalau di puskesmas. Jadi harusnya aturannya setiap aku mandi aku ganti masker. Tapi karena kemarin cuma dijatahin 3 masker, ya akhirnya berpikir ya aku berarti nggak bisa ganti masker sesering itu gitu, karena ya nanti besok mau pakai apa gitu. Jadi akhirnya biarpun habis mandi maskernya itu lagi yang dipakai gitu. Ya itu sih akhirnya kan sebenarnya kalau anda kan mau saklek-saklean dengan edaran yang ada, sebenarnya ya mendingan aku bisalah istilahnya untuk tidak pegang pasien. Bahkan sebenarnya kami boleh, maksudnya kalau memang ada hal-hal tertentu, ada pertimbangan tertentu, sebenarnya kami boleh mundur dari masa internship gitu. Walaupun memang kami harus bayar lagi sih, saya kami mundur 2 bulan, kami harus bayar lagi sekitar 2 bulan gitu. Ya sebenarnya boleh gitu, tapi akhirnya setelah aku bergumul juga waktu itu gitu, karena secara manusiawi ya takut juga sih ketularan gitu, apalagi dengan keterbatasan APD itu gitu. Tapi akhirnya setelah aku bergumul, setelah aku doakan ya, dan melihat kondisi saat ini gitu, kayak contoh di tempatku dokter umum yang beneran dokter umum dalam artian bukan dokter internship itu cuma 2-3 orang gitu, dan salah satunya saat ini bahkan dimintain tolong untuk jadi tim kesehatan di hotel tempat karantina pekerja migran. Jadi benar-benar nggak setiap hari ada dokter umum yang bisa standby gitu. Jadi kalau andai kan aku mau mundur gitu, terus habis itu teman-temanku mundur gitu, ya agak nggak kebayang juga puskesmas gimana keadaan caranya, orang dokternya nggak ada gitu, nggak ada dokter yang bisa bantu di sana gitu. Jadi akhirnya memutuskan ya meskipun dengan APD yang minimal ya memutuskan untuk terus tugas juga gitu, akhirnya untuk terus pelayanan juga di sana gitu.
tetap ketemu pasien, periksa pasien gitu. Ya akhirnya sih setiap hari lebih banyak berdoa kayak, aduh Tuhan pokoknya ya segimana bisa dah aku lindungi diriku gitu dengan alat pelindungan diri yang ada. Bersyukur sih sekarang coverall ada gitu, terus face shield juga ada, terus abis itu hand sanitizer itu emang selalu ada gitu. Cuma memang masker ini yang memang agak bergumul gitu, jadi kita juga sempat berpikir oh ya udah deh kita patungan kita beli sendiri. Dokter internship patungan kita beli berapa box buat kita nyetok gitu ya. Terus bukan berebutan sih, tapi mungkin ya kalau mau istilahnya kalau mau rebutan ya boleh sih, wajar sih kita istilahnya mau ngerebut jatah masker orang lain gitu. Kayak contoh kan yang ketemu pasien pasti tenaga medisnya gitu, dokternya, perawatnya gitu. Ya sebenarnya kan yang lain belum tentu benar-benar face to face tatap muka sama pasien, belum tentu benar-benar pegang pasien kan gitu. Ya kalau mau kalau mau cari masalah atau mau rebut-rebutan ya sebenarnya kita bisa aja bilang kan nggak kontak dan sebagainya gitu kan, kalian nggak kontak sama pasien gitu. Tapi ya akhirnya belajar lagi untuk rendah hati juga ya, akhirnya melihat bahwa oh iya even petugas lain gitu, petugas staf-staf rumah sakit lain juga ya butuh juga gitu untuk tetap dapat masker gitu ya. Akhirnya dengan keterbatasan, dengan masker yang jumlahnya terbatas itu ya kita bagi-bagi juga gitu. Ya memang sih akhirnya selama COVID-19 ini aku belajar banyak juga sih untuk lebih rendah hati gitu. Ya gimana tetap mau pelayanan, gimana tetap mau ketemu pasien meskipun dengan keterbatasan yang ada gitu. Bahkan nggak cuma di dunia kerja, bahkan di dunia pelayanan pun ya akhirnya berusaha untuk rendah hati juga gitu. Gimana akhirnya yang biasanya kalau andaikan persekutuan sama mahasiswa, kan kebetulan aku juga masih cukup aktif di persekutuan mahasiswa gitu. Ya biasanya lebih sering ketemu sama adik-adik KTB, sekarang ya akhirnya lebih kanggo gitu. Ya udah deh KTB-nya online aja gitu. Ya susahnya kalau buatku sih susahnya KTB online adalah karena kadang-kadang lebih susah lah memaksain KTB kalau mereka online gitu. Pasti alasannya ada alasannya ada aja, kayak misalnya aduh nggak enak kak soalnya ada orang tua gitu, aduh iya kak harus nyari waktu yang istilahnya aku udah selesai nugas gitu ya. Dan kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa lihat langsung juga, nggak bisa ketemu langsung juga kan, jadi ya nggak bisa benar-benar ngelihat benar nggak emang alasannya gitu ya. Tapi akhirnya belajar rendah hati juga gitu. Oh iya memang mungkin hal-hal seperti ini ya aku sebagai kakak KTB juga belajar rendah hati gitu, gimana caranya supaya aku tetap bisa melayani adik-adik KTB ku juga gitu. Walaupun ya kalau andaikan mau jujur gitu, mereka work from home gitu, maksudnya mereka study from home gitu, belajar di rumah online gitu. Ya aku kerja aku masih bolak-balik Kintamani kan, soalnya dari Denpasar nyaris tiap hari sebenarnya, tiap hari juga Senin sampai Sabtu lah aku harus bolak-balik ke Kintamani gitu, karena aku nggak ngekos, aku tinggal di Denpasar, kerjaku di Kintamani, jadi setiap hari kalau PP 4 jam bolak-balik. Jadi ya itu sih akhirnya belajar untuk rendah hati juga, mau istilahnya nggak menganggap bahwa aku loh yang paling benar, aku loh udah kayak gini masa kamu nggak mau ya. Itu hal yang buatku pribadi agak susah gampang sih gitu saat akhirnya lagi sharing atau misalnya lagi sharing tentang pelayanan ke teman-teman pengurus juga gitu. Itu juga kadang-kadang belajar untuk tidak membuat ekspektasiku seakan-akan ekspektasinya Tuhan gitu. Itu salah satu hal yang aku juga masih belajar gitu. Ya kayak contohnya ya aku berharap kalau andaikan selama physical distancing ini kita jadi bisa gini gitu. Kan kita nggak bisa ketemu. Terus abis itu berarti kan lebih banyak di rumah, kerjaannya cuma di rumah gitu. Berarti kan bisa gini, bisa gitu gitu. Kadang-kadang ada juga pikiran kayak gitu. Tapi akhirnya belajar untuk rendah hati dan
melihat juga situasi dan kondisi masing-masing adik-adik juga gitu. Supaya maksudnya biar itu tadi, supaya ekspektasiku aku tidak mentuhankan ekspektasiku gitu. Jadi bukan berarti bahwa ya memang sih punya ekspektasi itu suatu hal yang wajar dan suatu hal yang istilahnya ya bagus juga gitu. Istilahnya kan itu juga bisa memotivasi, bisa memacu orang lain juga gitu. Tapi menurutku yang salah adalah saat kita mentuhankan ekspektasi kita sih. Saat kita yang punya ekspektasi tapi kita ngomong seakan-akan Tuhan berharapnya kita bisa seperti ini, Tuhan berharapnya kita bisa seperti itu. Itu sih yang menurutku bahaya gitu. Dan dengan istilahnya karena aku paling senior lah ya di kepengurusan gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini yang bikin aku berpikir bahwa aku harus hati-hati gitu saat menyampaikan ekspektasiku gitu. Jangan sampai akhirnya teman-teman pengurus atau mungkin teman-teman sesama pemimpin KTB, KTB gitu. Jadi merasa terbebani dengan ekspektasiku buat mereka. Iya, jadi itu sih selama COVID-19 memang itu tadi begitu banyak hal yang aku pelajari terutama tentang rendah hati gitu. Aku sekarang sharing pun sebenarnya bukan berarti sekarang aku udah selalu bisa rendah hati gitu. Jujur aja sering banget sih aku jatuh gitu saat ketemu pasien lah, kayak tadi marah-marah sama pasien, atau misalnya kadang-kadang ngenyinyirin perawat, atau misalnya bidan gitu gara-gara resepku diganti gitu ya. Sebenarnya hal-hal kayak gitu ya aku masih suka jatuh juga sih kadang-kadang gitu. Atau kadang-kadang mungkin jaga terus aku istilahnya nggak suka sama perawat sama tim jagaku gitu, terus habis itu aku menyendiri gitu. Kadang-kadang ya ada juga sih yang kayak gitu. Tapi akhirnya bersyukur bahwa setiap hari sih menurut rasanya Tuhan selalu ingetin sih bahwa ya aku juga nggak mungkin kalau ini kan jaga, aku juga nggak mungkin jaga sendiri gitu. Aku juga butuh tim jaga gitu, nggak mungkin satu puskesmasku jagain sendiri sama 24 jam juga kan. Jadi ya, dan aku juga butuh banyak belajar juga gitu. Aku juga butuh untuk terus mau diajar juga gitu. Bukan cuma dalam hal pelayanan medis gitu, tapi bahkan dalam hal-hal kayak pelayanan di mahasiswa pun atau pelayanan di gereja pun aku juga masih terus butuh untuk rendah hati. Ya berharap sih bahwa lewat sharingku yang mungkin agak-agak ngalor ngidul ini ya tapi kita bisa sama belajar untuk terus lebih rendah hati lagi, dan berharap bahwa di masa-masa ini kita juga bisa belajar untuk lebih merendahkan diri juga sama Tuhan gitu. Ya akhirnya belajar bahwa ya bahkan hal yang tidak kelihatan seperti virus aja bisa menumbangkan beratus ribu berjuta orang gitu. Apalah kita ini kan gitu. Ya siapa sih yang lebih besar dari ini semua? Ya cuma Tuhan gitu. Jadi banyaklah yang bisa dipelajari dari COVID-19 gitu. Dan mungkin memang ini saatnya kita untuk lebih banyak bersandar lagi sama Tuhan. Ya untuk menutup sharingku hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama sekali lagi tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang telah dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan saat Engkau kembali mengingatkan kami betapa besarnya Tuhan kami, betapa besarnya Allah kami yang jauh melebihi segala permasalahan dan pergumulan kami. Kami mohon ampun Tuhan saat mungkin kami terlalu tinggi hati, saat kami terlalu berpusat pada harga diri kami ya Bapa, saat kami merasa bahwa kami bisa melakukannya sendiri terutama tanpa Tuhan. Biarlah Bapa dalam masa-masa COVID-19 ini kami dapat lebih sering lagi untuk refleksi Bapa, untuk melihat bagaimana Tuhan yang adalah Allah kami Bapa jauh lebih besar dari segala permasalahan dan pergumulan kami, dan hanya kepadamu lah seharusnya kami bersandar, bukan kepada diri kami sendiri ya Bapa. Kami menyadari Bapa bahwa kami begitu lemah,
kami begitu kecil ya Bapak, tapi kami punya Allah yang sungguh luar biasa dan kami ucap syukur untuk itu semua. Bantu kami Tuhan saat mungkin dalam relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami masih sering tinggi hati ya Bapak. Biarlah Kau yang mau terus ajarkan kami, terus ingatkan kami Bapak untuk terus mau rendah hati Bapak, rendah hati terhadap orang-orang di sekitar kami, saat menghadapi orang-orang di sekitar kami bahkan rendah hati untuk terus mau belajar dan diajar ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kiranya Kau memberkati sharing yang hamba-Mu telah sharing pada saat ini ya Bapak. Biarlah itu dapat menjadi suatu refleksi bagi masing-masing daripada kami, bahkan termasuk bagi hamba-Mu pribadi ya Bapak, sehingga kami dapat terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, terutama dalam masa-masa sulit ini ya Bapak. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap langkah kehidupan kami, bukan kehendak kami. Kau yang mau juga selesaikan pandemi ini Bapak sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu saja Tuhan. Dan biarlah saat pandemi ini selesai Bapak, kami dapat bersuka cita, kami dapat bersekutu bersama memuji dan membesarkan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kiranya Kamu sempurnakan doa ini serta mengampunkan dosa dan pelanggaran kami. Karena doa ini hanya kami asal dalam tangan kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami dan penebus dosa kami yang hidup. Amin. Oke deh teman-teman, sekian sharing kali ini. Sampai ketemu di podcast PMK Poltek selanjutnya. Dadah, Tuhan berkati. Ya teman-teman, sekian sharing yang sudah dibawakan oleh Kak Acau. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Silakan di-share podcast ini ke teman-teman kalian, dan juga untuk yang belum follow silakan di-follow podcast kami, dan terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.